kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita beranjak kepada materi, Ibu absen terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk sekarang, anak-anak, sepertinya kalian sudah mulai melihat keanehan di sini ya. Ini ada hewan apa di sini, gitu kan ya? Sudah ada judulnya juga, berarti di kepala kalian sudah mulai, oh kita akan belajar kurban nih, gitu ya. Kita akan belajar tentang ini. Nah itu. Selanjutnya, anak-anak yang Ibu banggakan, kemarin kita telah mempelajari tentang penyembelihan hewan. Siapa yang masih ingat coba? Aurel, apa arti penyembelihan hewan? Penyembelihan hewan? Siapa yang sudah bisa mengemukakan? Penyembelihan hewan itu adalah memutuskan urat nadi, jalur makan, jalur minum, ya kan? Kemudian jalur nafas sesuai dengan syariat Islam. Apa yang Ibu bawa di sini? Nanti Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok belajar, yang mana nanti ada tugasnya juga. Atau Ibu sampaikan saja sekarang ya. Di sini ada pembagian kelompok yang sudah Ibu buat. Untuk tugasnya adalah mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Anawati, Dean, dan Indah. Kemudian kelompok 2 ada Dery, Sofi, dan Repa. Untuk kelompok 3 ada Desamsi, Aurel, Ihsan, dan Rizky. Nah itu tugasnya adalah nanti mendemonstrasikan bagaimana penyembelihan hewan kurban dan mensimulasikan teknik pembagian dan distribusi daging kurban, gitu ya. Hanya sebelum itu, mari kita kembali kepada apa yang sudah ada di hadapan kalian. Yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak, itu adalah yang pertama tentang pengertian dalil dan hukum kurban, ya. Kemudian ketentuan hewan kurban. Kemudian tata cara penyembelihan kurban. Dan yang terakhir apa? Kurban. Siapa di sini yang pernah menyaksikan secara langsung tentang penyembelihan atau proses penyembelihan hewan kurban? Acungkan tangan. Wah, terima kasih. Anak, apa yang sudah kamu ketahui setelah menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Apa? Misalnya apa? Misalnya bisa melihat caranya. Ya. Kemudian pembagiannya juga. Itu yang akan kita bahas hari ini, anak-anak. Buat kalian ini apa? Hewan yang bisa dikurbankan. Hewan yang bisa dikurbankan. Ada kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba yang Yakrobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. ya. Kemudian orang yang berkurban berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Itu. Jadi pengertian dari kurban itu asal katanya koroba yakrobu kurbanan. Artinya mendekatkan diri. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sana? Sekarang siap-siap sekarang untuk kelompoknya, karena kita nanti akan mempraktekkan ke depan masing-masing kelompok untuk penyembelihan hewan dan cara pembagiannya. Ibu sudah sediakan ini. Ini adalah alat untuk mendemonstrasikan kalian dalam proses penyembelihan hewan. Sound the same, ya. Siapa yang suka ini? Kemudian ini, nah ini Ibu sudah sediakan. Ini untuk daging kurban yang akan kalian bagikan, gitu ya. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan untuk berembuk dulu. Silakan Anawati sama Indah, kemudian Sofi sama Repa, kemudian Aurel bertiga, silakan. Ini tata caranya, ya. Ini tata silakan. Ke depan, yuk. Yuk. Silakan pegang ini. Ini hewan kurban. Ya, kura-kuranya itu adalah hewan kurban. Ya, silakan bisa dimulai. Baca salam dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah siap ke depan. Ya, mau apa berdiri di sana? Mau menjelaskan Menjelaskan? ini tata cara menyembelih. Oh, baik. Dan apalagi? Ibu suruh apa lagi selain tata cara? Pembagiannya mau tidak? Mau. Bisa diambil alatnya. Bisa diambil. Gitu ya. Nanti bisa digunakan teman-teman kalian sebagai contohnya. Gitu ya. Jadi nanti sepertiganya untuk apa, Aurel? Kemudian sepertiganya untuk apa? Tadi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan dilakukan. Dulu, kira-kira dagingnya dulu dibagikan atau hewannya dulu disembelih? Hewannya dulu disembelih, jangan dulu mau dibagikan. Mau bagikan apa ya? Gitu. Ya. Silakan disimpan dulu itunya. Nah, ini kan sepertiga ibaratnya, gitu ya. Rizky, tolong bantu. Boleh, kamu kan kelompok 1. Kamu yang memegangnya. Jadi si hewan itu dihadapkan kemana? Ke Kiblat. Itu kiblat ya. Berarti hewannya dihadapkan ke kiblat, gitu ya. Nah, coba boleh dibaca, harus kamu lakukan. Tidak apa-apa, melihat buku juga, silakan. Pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Diiringi dengan membaca doa. Silakan. Seperti itukah berdiri atau bagaimana? Kasihannya kalau berdiri mama kuat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah itu apa? Penyembelihan meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau merontak. Oh begitu, ya. Dipegang. Rizky bantu, takut langsung. Ya. Kemudian setelah itu Penyembelihan melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. ya. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat ya sama rekan-rekan ya. Ya, kemudian Penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka ilaika, Allahumma taqabbal minna. Sebut nama yang berkurban, artinya ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari orang yang ya, seperti itu ya. Kemudian sembelihannya seperti kemarin, sama saja gitu ya. Jadi urat-uratnya itu harus terputus. Itu bisa dipahami rekan? Bisa. Ya, kemudian ini dagingnya untuk cara pembagian daging kurban bagusnya ibu tanya mentah atau masak? Mentah. Jadi berapa persen tuh? 1/3. 1/3 untuk siapa? Untuk yang berkurban. Kemudian Untuk fakir miskin. untuk fakir miskin. Kemudian untuk para tetangga. Ya, bisa dibagikan. Coba bagikan ke teman-temannya. Itu ada plastik daging ya. Nah, itu siapa yang berkurban hari ini? Samsi. Silakan kasih ke Samsi. Oh, jadi Samsi termasuk melakukan sunnah dalam penyembelihan. Karena apa? Salah satu sunnah penyembelihan hewan kurban yang berkurbannya yang menyembeli apabila mampu dan laki-laki. Berarti Samsi di sini sudah melakukan sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Gitu ya. Jadi salah satu sunnahnya adalah selain dagingnya harus dibagikan mentah, juga orang yang berkurbannya itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Bukan menyembelih diri sendiri, tapi menyembelih hewan yang dikurbankan. Paham ya? Nah, berarti Samsi bagus sudah melakukan sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Silakan dikasih. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa mentang-mentang yang berkurban, ya udahlah sama saya semuanya daging, itu namanya bukan berkurban ya, tapi apa? Makan sendiri, ya. Kemudian selanjutnya itu yang dua lagi buat siapa? Fakir miskin. Fakir miskin. Siapa di sini ada fakir miskin? Maaf ya, teman-teman silakan kasih. Ya, untuk fakir miskin. Siapa? Silakan. Mau ibu juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya ini untuk siapa? Tetangga. Tetangga siapa? Tetangga di lingkungan itu, gitu ya. Kasih agar semuanya merasakan, menikmati bagaimana nikmatnya
daging kurban. Gitu. Bisa dipahami sampai di sana anak-anak? Bisa. Baik, sudah cukup atau mau dilanjut untuk kelompok pertama? Tutup, silakan. Dari saya dan teman-teman saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok. Baik, kita sudah selesai belajar tentang ibadah kurban ya. Dan ini silakan tolong diisi untuk PTK ya. Untuk penilaiannya silakan diisi. Silakan diisi oleh masing-masing. Kemudian ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini anak-anak? Dari mulai pengertian, dari hukum, ketentuan, tata cara, hikmah, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Ibu ada tugas untuk di rumah ya. Ini LKPD. Ini harus kalian isi di rumah nanti. Nah, silakan isi emailnya, kemudian nama kalian, kelasnya, tanggalnya, kemudian pertanyaannya. Silakan kalian isi di rumah. Nanti linknya ibu bagikan di grup WA ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembahasan kurban kali ini. Yang pertama mulai dari pengertian. Yuk, pengertian dari kurban. Coba silakan dibuka kembali bukunya, barangkali lupa. Kita akan menarik kesimpulan dari pengertian, ketentuan, tata cara dan hikmah pada pertemuan kali ini. Yang pertama pengertiannya itu apa? Pengertian dari kurban. Ayo, kurban itu berasal dari kata ya. Iya, kurbanan artinya apa, Reva? Yang berarti dekat. Kalau menurut istilahnya, pengertian dari kurban itu apa? Mendekatkan diri. Iya, yang keras dengan cara yang memenuhi syarat yang dilakukan setelah hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik. Betul, gitu ya. Itu pengertiannya. Kemudian dalil kurban itu ada di dalam Quran surat Al-Kautsar. Kita satu pertanyaan dari Ibu. Berarti bagusnya hewan kurban itu dibagikannya mentah atau sudah dimasak? Mentah. Berarti nanti kita kan bisa membedakan dengan akikah. Wah Bu, kapan tuh akikah kita bahas? Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang penyembelihan, hanya berbeda, gitu ya. Nah, ya betul Rizky, penyembelihan hewan dong, bukan penyembelihan apa, gitu ya. Penyembelihan hewan, tapi nanti yang akan kita bahas itu adalah tentang akikah. Silakan kalian cari referensi literatur tentang akikah, gitu ya. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita. Semoga bermanfaat, ilmunya bisa kalian cerna, bisa kalian amalkan dan berguna di kehidupan kalian di dunia dan akhirat, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan masuk telinga kanan dan simpan di otak, bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jangan ya, simpan di pikiran kemudian amalkan. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majelis bersama. Kita tundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Semoga kita sehat selalu dan pandemi ini segera berakhir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.